anak-anak. Selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung di Google Meet kita pada pagi hari ini. Kabar anak-anak semuanya? Baik. Alhamdulillah. Pada situasi pandemi di Kudus yang melonjak, kita harus selalu menjaga kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak. Marilah kita awali kegiatan pada pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Semoga dengan berdoa, pembelajaran hari ini diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Guru minta tolong Mbak Putri untuk memimpin berdoa. Teman-teman, marilah kita mulai belajar hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mbak Putri sudah memimpin berdoa. Untuk presensi anak-anak, tolong kameranya harus selalu menyala sampai akhir pembelajaran nanti. Mas Ersa, Hadir, Bu. Sila. Hadir, Bu. Alhamdulillah 15 siswa yang hadir pada kegiatan pembelajaran hari ini. Sudah terlihat anak-anak? Sudah, Bu. Ketahuilah bahwa pendidikan adalah paspor untuk masa depan. Karena hari esok kan lagu nasional dari Sabang sampai Merauke. Literasi membaca. Guru minta tolong Mbak Ayu untuk mengawali kegiatan membaca pada pagi hari ini. Anak-anak menyimak apa yang dibaca Mbak Ayu. Hampir semua keluarga memiliki termos di rumahnya. Terima kasih Mbak Ayu. Selanjutnya dibaca Mbak Dila. Dengan dinding dalam termos yang dirancang seperti kaca. Selanjutnya dibaca Mas Ersa. Pencipta termos pertama kali pada tahun 1902 adalah James Taylor untuk menjaga agar minuman gelasinya tetap hangat. Terima kasih anak-anak yang sudah membaca. Dari bacaan literasi yang sudah anak-anak baca, coba anak-anak membuat pertanyaan mengenai isi bacaan yang anak-anak baca tadi. Saya, Bu. Ya, Apa kegunaan termos? anak ada yang bisa menjawab? Ada lagi yang bisa membuat pertanyaan seperti Mbak Sila? Saya, Bu. Mas Majid. Siapa penemu termos pertama kali? Bagus. Terus pertama kali anak-anak. Saya, Bu. Ya. James Taylor. Pencipta termos pertama kali adalah James Taylor. Nah, anak-anak, setelah kegiatan literasi yang kita lanjutkan dengan bentuk PPK. Siapa yang mau mimpin? Teman-teman, marilah kita ketuk PPK. Yang semangat ya. 1, 2, 3. Ketuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Cerdas, karakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Yes. Ini kita akan belajar tema 6 panas dan perpindahannya, subtema 3 pengaruh kalor terhadap kehidupan. Tujuan pembelajaran kita hari ini, 1. Dengan membaca buku, anak-anak nanti dapat menganalisa gagasan utama teks eksplanasi dengan benar. 3. Melalui tayangan video penghantar kalor, anak-anak mampu menganalisa benda-benda yang termasuk penghantar dan penghambat kalor yang meliputi konduktor dan isolator. Silahkan anak-anak menyiapkan alat tulis juga buku temanya.
halaman 137. Tadi malam Bu Tessa juga sudah mengirimkan link bahan ajar untuk anak-anak pelajari hari ini di WA grup orang tua kalian. Apakah anak-anak sudah membukanya? Sudah, Bu. Bagus. Kemarin anak-anak sudah belajar tentang perpindahan kalor. Masih ingatkah anak-anak ada berapa cara panas berpindah? Tidak, Bu. Ya, panas berpindah melalui 3 cara. Siapa tadi yang jawab? Suaranya kurang jelas. Ibu. Mas Rizky, cara apa saja itu? Konveksi, radiasi. Ya, tepat sekali. Apa yang dimaksud konduksi, anak-anak? Konduksi adalah perpindahan panas melalui zat perantara. Perpindahannya melalui zat padat, Bu. Ya, bagus sekali jawaban dari Mbak Dila. Nah, masih ingat dengan percobaan ini, anak-anak? Percobaan konduksi, Bu. Pintar, Mbak Putri. Percobaan konduksi. Saya, Bu. Ya, Mas Yasin. Buat motor yang menjadi panas saat dihidupkan. Kemarin kita juga sudah belajar tentang teks eksplanasi. Struktur dari teks eksplanasi ada berapa bagian? Bagian, Bu, pernyataan umum, penjelas, dan penutup. Ya, bagus sekali, Mas. Dan langkah-langkah menyimpulkan teks eksplanasi. Sekarang, Bu Guru akan membagi anak-anak menjadi beberapa kelompok. Perhatikan aturan dalam berkelompok. Anak-anak nanti harus tetap menjaga jarak. Maskernya tetap dipakai. Nanti berkelompok sesuai dengan rumahnya dekat dengan kalian. Anak-anak sudah berkelompok semua? Ya, Bu. Ya, Bu. Mas Majid, mana kameranya tolong dihidupkan. Kelompok mengerjakan lembar kerja peserta didik yang pertama. Anak-anak diminta untuk mencari tahu artinya menggunakan kamus kata-kata berikut ini. Menemukan hal-hal penting yang ada pada setiap paragraf. Yang mau presentasi? Kelompok saya, Bu. Namanya Mas Ersa. Tuhan adalah barang yang dibutuhkan untuk membuat sesuatu. Besi merupakan bahan konduktor yang sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Menghantar, meneruskan kayu adalah contoh benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Bagaimana dengan kelompok yang lain? Apakah sependapat dengan jawaban dari kelompoknya Mas Ersa? Jawaban dari kelompok saya berbeda dengan kelompoknya Mas Arifin. Yang mana Mas Yasin? Bentar, saya jawab membawa, benar atau salah. Menghantarkan, yang artinya 1. Meringankan, 2. Membawa. Kelompok lain ada yang berbeda dengan kelompoknya Mas Ersa. Kegiatan selanjutnya, anak-anak harus bisa menemukan gagasan pokok pada setiap paragraf. Apa yang mau membaca hasil kerja kelompoknya? Kelompoknya Mbak Rina. Bagus sekali, hebat Mbak Rina. Tepuk tangan untuk kelompoknya Mbak Rina, anak-anak. Anak-anak jadi tahu banyak benda di sekitar kita yang memiliki kemampuan menghantar panas berbeda-beda. Nah, bagaimana cara mengetahui kemampuan menghantar panas suatu benda? Anak-anak bisa melakukan penyelidikan tentang kemampuan menghantarkan panas pada bahan yang berbeda. Anak-anak amati tayangan video berikut ini. Hari ini kita akan melanjutkan belajar tentang materi, panas, dan perpindahannya. Pemilikan bahan didasarkan pada sifat yang dimiliki bahan tersebut. Dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu konduktor, semikonduktor, dan isopor. Perhatikan gambar di bawah ini. Menghubungkan setrika dengan listrik, maka alas setrika akan menjadi panas. Oven. Oven adalah alat untuk memanggang makanan, terutama kue. Bagian dalam oven terbuat dari aluminium. Rice cooker. Bagian dari rice cooker yang merupakan sumber panas adalah pada panci penanak.
Dari tayangan video yang sudah anak-anak saksikan tadi, ada yang mau bertanya, apa ini anak-anak? Mana yang termasuk isolator dan mana yang termasuk konduktor dari benda ini anak-anak? Kan itu apa? Silikon. Ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Mas Yasin? Mas Yasin. Silikon merupakan satu unsur kimia. Silikon termasuk bahan semikonduktor yang banyak digunakan di komputer. Ya, bagus sekali jawaban dari Mbak Dila. Mas Yasin sudah mendengar jawaban dari Mbak Dila. Silikon adalah salah satu unsur kimia. Anak-anak perhatikan, Bu Guru carikan gambar silikon. Ini adalah bentuk silikon. Lakukanlah kegiatan pada lembar kerja peserta didik yang kedua. Amati dan catat setiap perubahan yang terjadi. Mbak ditunjukkan, sambil ditunjukkan Mbak Putri. Lilin. Korek api. Sudah, Bu. Kelompoknya Mbak Meva sudah bisa menghidupkan? Nah, yuk sama-sama yuk dibakar besinya yuk. Apa yang kamu rasakan? Dengan menggunakan sumpit bambu. Besinya disumpit pakai bambu, lalu dibakar lagi. Ya, seperti yang dilakukan Mbak Meva, bagus sekali. Sekarang coba anak-anak pegang tembaganya menggunakan anak-anak berdasarkan percobaan yang sudah anak-anak lakukan tadi. Selanjutnya, mau presentasi terlebih dahulu. Saya, Bu. Apakah yang terjadi pada saat kamu memegang batang besi dan tembaga dengan menggunakan sumpit yang terbuat dari bambu? Tangan tidak merasakan panas. Mas Ersa, coba perhatikan ketika ada kelompok yang melakukan presentasi. Kenapa demikian? Karena plastik merupakan jembatan hingga menghambat panas. Terima kasih atas presentasi dari kelompoknya Mbak Sila. Jadi, ada konduktor dalam percobaan tadi ada tembaga. Nah, anak-anak, dari rangkaian kegiatan yang kita lakukan, marilah kita bersama-sama membuat kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Ya, ada berapa langkahnya? Ada 3. Kemudian kita belajar apa saja tadi? Ya, terima kasih Mbak Rina sudah membuat kesimpulannya. Kegiatan apa yang paling anak-anak sukai? Mana yang sulit anak-anak? Selanjutnya, anak-anak mengerjakan tes evaluasi. Kerjakan tes evaluasi dengan jujur, teliti, dan percaya diri untuk mengisikan nama lengkap anak-anak masing-masing. Mengumumkan hasil mengerjakan anak-anak. Anak yang mendapatkan nilai di bawah KKM ada 1 orang, dan kan di atas KKM ada 14 orang. Wah, hebat anak-anak. Selanjutnya Bu Guru umumkan untuk kegiatan remedi dan pengayaan. Apa yang sudah kita pelajari hari ini, anak-anak bisa membacanya kembali di rumah. Besok kita akan belajar tema 6, subtema 3, pembelajaran 3. Sebelum pembelajaran kita akhiri, kita bernyanyi dahulu lagu Apuse. Bu Guru minta tolong Mas Ersa untuk memimpin berdoa. Teman-teman, marilah kita akhiri kegiatan belajar hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Doa selesai. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.